Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk berdoa di rumahnya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu. Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar di tema pertama, namun dengan subtema yang berbeda, yaitu di subtema yang ketiga. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran IPA. Nah teman-teman, sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Ibu hendak menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Apakah teman-teman semuanya masih mengingat dengan pembelajaran sebelumnya? Ya, betul sekali. Pada pembelajaran di pekan-pekan sebelumnya, kita telah belajar mengenai organ gerak manusia dan juga hewan. Nah, untuk sekarang, kita akan belajar mengenai apa saja kelainan yang terjadi pada organ gerak manusia. Nah, yuk kita langsung saja ke pembelajarannya teman-teman. Sudah siap? Tentunya harus sudah sangat siap ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke selanjutnya. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kelainan apa saja yang terjadi pada organ gerak manusia. Untuk yang pertama, kita akan mengenal kelainan osteoporosis. Teman-teman sudah pernah mendengarnya? Nah teman-teman, osteoporosis itu merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengerupusan tulang. Sehingga pengerupusan tulang ini terjadi karena tubuh itu sudah tidak mampu lagi menyerap dan juga menggunakan kalsium secara normal. Akibatnya, orang yang mengidap kelainan tulang osteoporosis, tulangnya tidak kuat, melainkan tulangnya menjadi mengeropos ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada gambar Ibu tampilkan ya. Oke teman-teman semuanya, untuk yang kedua, kelainan pada tulang itu adalah fisura atau retakan tulang. Jadi, fisura ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Sebagai contoh, misalkan ibu itu pernah kecelakaan jatuh dari motor. Nah, ketika ibu jatuh dari motor itu, tulang kaki ibu retak. Nah, itu dinamakan dengan fisura. Nah, terus Bu, untuk pengobatannya seperti apa ya? Nah teman-teman, jika memang mempunyai kelainan tulang seperti fisura, teman-teman harus rutin untuk cek ke dokter dan konsultasi dengan dokter agar pemulihan dari tulang teman-teman itu bisa secara cepat dan juga tidak mengalami sakit yang kepanjangan ya. Oke, lanjut lagi. Untuk yang ketiga, kelainan tulang ini disebut fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Nah, misalkan ada seorang anak kecil jatuh dari pohonnya itu tinggi sekali, mengakibatkan kakinya itu patah. Nah, patah tulang ini disebut juga dengan fraktura maksudnya ya. Nah, fraktura ini teman-teman semuanya, teman-teman bisa mengobatinya, bisa langsung ke dokter gitu ya, untuk selalu dicek agar pemulihannya cepat dan juga tepat ya. Nah, lalu untuk kelainan organ gerak manusia yang selanjutnya yaitu adalah lordosis. Nah, teman-teman, lordosis ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah atau kurang tepat ya, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi kalau bahasa Sundanya itu kayak yang cengkak, duduknya yang cengkak, duduknya itu posisinya tidak tegap tapi malah cengkak. Itu untuk bahasa Sunda ya. Oke, itu ya untuk lordosis. Nah, lalu Bu, untuk mengobatinya seperti apa ya untuk yang mempunyai kelainan organ gerak lordosis? Nah teman-teman, mulai dari sekarang teman-teman harus mulai terbiasa duduk dengan posisi yang baik dengan tegap, yaitu dengan terbiasa teman-teman menulis tidak terlalu bungkuk ataupun misalkan terlalu mengadah ke belakang ya. Itu untuk kelainan lordosis gitu ya. Lalu untuk selanjutnya adalah kelainan skoliosis. Nah teman-teman, kelainan skoliosis ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah seperti yang tadi ya, sehingga tulang belakang ini melengkung ke arah samping, baik itu kiri ataupun kanan gitu ya. Nah, tulang belakang melengkung ke arah samping, hal ini akan menyebabkan
badan akan berbentuk atau bengkok berbentuk huruf S. Jadi tulang belakangnya itu antara berbelok ke kiri ataupun ke kanan, jadi melengkungnya ya, antara kiri dan ke kanan, sehingga nanti tulang belakangnya itu berbentuk S. Nah, untuk agar tidak mempunyai kelainan skoliosis, teman-teman bisa mulai membiasakan untuk duduknya itu duduk yang baik, yang tegap ya. Nah, biasanya orang yang mengalami skoliosis itu duduknya itu tidak baik, seperti contohnya ketika menulis. Biasanya orang yang menulis itu suka ada yang condong ke kiri, ada yang suka condong ke kanan. Nah, itu bisa mengakibatkan kelainan tulang belakang atau skoliosis ya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kelainan organ gerak manusia kifosis. Apa ya kifosis? Teman-teman pernah dengarnya? Baik, teman-teman, kifosis ini sama halnya dengan skoliosis dan lordosis ya. Karena ini kifosis ini tuh berakibatnya pada tulang belakang. Terjadi karena posisi duduk yang tidak baik dan tidak tepat ya. Nah, kifosis ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, makanya teman-teman nih yang suka duduk ketika belajar ataupun mengerjakan tugas, itu jangan terlalu bungkuk ya. Khawatirnya mengakibatkan kelainan kifosis. Nah, Ibu untuk mengobati penyakit ataupun kelainan kifosis ini bagaimana ya, Bu? Nah, teman-teman, untuk pengobatan kifosis, lordosis, ataupun skoliosis, teman-teman harus mulai terbiasa dengan posisi duduk yang tepat. Artinya, teman-teman ketika belajar, ketika menulis, duduknya tidak terlalu condong ke depan, tidak terlalu condong ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan, tetapi harus tegap ya, ke depan. Harus lurus, agar posisi tulangnya tidak terlalu condong ke kiri ataupun kanan, ke depan ataupun ke belakang ya. Baik teman-teman, itu merupakan kelainan organ gerak manusia ya. Baik, teman-teman semuanya kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, kita akan berlanjut untuk mengenal kelainan, gangguan, ataupun penyakit pada otot ya. Nah, untuk yang pertama itu disebut hipertrofi. Apa ya hipertrofi? Nah, teman-teman, hipertrofi ini merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Oke, teman-teman pernah melihat tidak atlet-atlet yang suka mengangkat besi? Ataupun orang-orang seperti bapak-bapak yang sering mengangkat beban-beban yang sangat berat, seperti barang-barang yang berat. Nah, biasanya orang-orang yang sering mengangkat benda-benda berat itu ototnya menjadi besar ya, pada otot tangan ataupun kaki misalkan ya, biasanya berubah menjadi besar. Nah, itu merupakan gangguan ataupun kelainan pada otot manusia, namanya hipertrofi ya teman-teman semuanya. Lalu untuk yang kedua, kelainan ini disebut atrofi. Apa ya atrofi? Nah teman-teman, atrofi ini merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah fungsi otot yang menurun. Nah, hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot teman-teman. Nah, artinya yang biasanya tulangnya sudah bagus, tiba-tiba itu beralih fungsi menjadi menurun, menjadi kecil ya, itu merupakan kelainan yang disebut atrofi. Lalu untuk selanjutnya yaitu stiff. Nah teman-teman, apa itu stiff? Stiff itu merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher. Akibat apa? Akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh misalkan ibu itu mengangkat barang yang sangat berat, tetapi ibu mengangkatnya secara tiba-tiba. Nah, nantinya berakibat pada punggung ibu tiba-tiba menjadi sakit. Nah, itu disebut dengan stiff atau gangguan ataupun kelainan pada otot ya. Nah, pada stiff ini biasanya ototnya itu menjadi sakit gitu ya, karena keseringan ataupun secara tiba-tiba mengangkat barang yang terlalu berat. Nah, untuk pengobatannya seperti apa, Bu? Seperti biasa ya, teman-teman bisa mengonsultasikannya kepada dokter dan segera untuk diobati ya. Dan
satu hal lagi, teman-teman ketika mengangkat barang-barang yang berat itu harus perlahan-lahan, jangan sampai langsung diangkat begitu saja, tapi harus perlahan-lahan saja ya untuk mengangkatnya, agar tidak terjadi kelainan stiff. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya adalah tetanus. Tetanus itu merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Biasanya tetanus ini terjadi akibat karena tusukan yang diakibatkan oleh benda yang berkarat seperti paku yang berkarat ya. Nah, itu biasanya bisa terjadi tetanus. Nah, untuk mencegahnya bagaimana Bu agar tidak terjadi tetanus? Teman-teman bisa langsung pergi ke dokter dan mengecek apakah harus dibersihkan ataupun bagaimana. Tapi biasanya kalau orang yang mengalami tusukan seperti paku ataupun jarum, itu biasanya langsung dibersihkan agar tidak terjadi tetanus ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Ibu harap teman-teman semuanya bisa menjaga pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang memiliki pola hidup yang baik dan sehat ya. Baik teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.